kurang gini Kak, suaranya lebih dikeluarkan, oke? Halo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pasti ada yang sudah tahu kakak dong di depan ini siapa, terus dari mana. Tapi kata orang katanya harus kenalan dulu biar tahu gitu. Oke, salah-salah tidak tahu ya. Oke. Cowok-cowok paling semangat ya kan. Cewek-cewek mana suaranya? Oke, kakak perkenalkan diri dulu ya. Kakak punya nama Kakak Mei. Kakak Mei di depan, ini kakak sendiri. Terus kalau ini Kakak Peter. Iya, Kakak Peter. Takut salah. Oke, kalau ini Kakak Yanti. Kalau yang ada duduk sama-sama nih atau kakak berdiri mungkin Kak ya? Biar ada di bisa lihat. Iya, sudah. Kalau yang kakak satu ini kakak namanya kakak Selvi, sorry kakak kasih tahu adik-adik dong semua mengenai caranya menabung, caranya menyisihkan adik-adik dong uang jajan seperti begitu. Jadi uang jajan itu tidak langsung mama dong kasih, bapak dong kasih, langsung kamu kasih habis kayak gitu toh. Jadi ada yang bilang semangat tapi muka loyo soal semangat. Antara kata-kata dengan muka itu tidak satu ya. Sekali lagi selamat pagi. Baik, pertama terima kasih kepada pihak sekolah yang mempercayakan CU Darssepok untuk ambil bagian dalam memperkenalkan CU kepada siswa-siswi SMA ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang terhormat pihak sekolah atau diwakili oleh Ibu Marta. Adik-adik kelas berapa ini semua? Kelas 12. Ya, kelas 3, kelas 12, oke. Kaki sedikit lagi sudah ke tempat kuliah atau bukan ya? Wow. Ada dari kelas 11 tidak? Kelas 10 tidak ada juga ya? Oke. Saya izin berdiri ya, ke Bapak. Baik. Sorry, saya berdiri. Saya nama lengkap itu Simon Petrus Sarpol. Kalau ada yang kenal, siapa yang nama Simon di sini? Ada apa nama Petrus? Lemon juga. Ada juga. Saya Simon Petrus Sarpol. Biasa dipanggil seperti tadi Peter. Saya anggota CU dengan nomor anggota 1975. Waktu itu masuk tahun 2016. Jadi bayangkan saja kalau saya nomor 1975, berarti sampai sekarang 2024 mungkin sudah sekitar berapa? Coba ada yang bisa tebak? Jadi adik-adik punya uang misalnya ditabung di CU, misalnya ya, ini contoh saja. Ada tabungan 500.000, setiap bulan itu tidak dipotong, uangnya tetap utuh. Malah CU kasih bunga atas simpanan itu. Yang penting kamu rutin menyimpan. Setiap akhir tahun ada dikasih balas jasa anggota ke Ibu. Ada lagi, bonus lagi, balas jasa anggota. Kalau di lembaga keuangan lain mungkin tidak, sejauh saya tahu di lembaga keuangan lain tidak. Malah setiap bulan mungkin kita dipotong administrasi. Lama-kelamaan kalau kita tidak simpan, kita uang habis. Kalau di CU, uangnya tetap ada. Itu keuntungan. Gotong royong. Gotong royong itu saling membantu. Sebagai contoh begini, kalau kamu anak sekolah toh, anak sekolah ini, misalnya dari kelas 11 itu, kelas 10 kamu sudah rajin menabung dari kelas 10. Kelas 10 menabung, kelas 11 menabung, kelas 12 menabung. Lalu suatu waktu kamu mau pergi kuliah ya.
Aduh, uang tiket tidak cukup, bagaimana ini? Kan begitu. Oh, saya pinjam di CU karena saya punya simpanan sudah ada. Saya pinjam di sana. Uang yang kamu pinjam itu uang dari kumpulan uang sebagian anggota, tergantung besarnya pinjaman yang kamu ajukan. Misalnya kamu punya simpanan 5 juta selama kamu dari kelas 10 sampai kelas 12 misalnya. Lalu kamu butuh uang untuk berangkat ke Jayapura atau ke Jogja, perlu 10 juta. Kamu minjam di CU 10 juta. Kan ada uang kamu 5 juta toh? Lalu 5 juta sisanya dapat dari mana? Itu dapat dari anggota lainnya yang bersatu membantu kamu saat kamu butuhkan. Tetapi ketika kamu pinjam, jangan lupa untuk mengembalikan. Karena kita pinjam uang anggota lain. Nah, uang itu akan bermanfaat juga untuk yang lain. Itu. Jadi cara gotong royongnya seperti begitu maksudnya. Kalau kita dalam keadaan susah, anggota lain membantu dengan cara begitu. Kita meminjam di kredit union. Salah satu contoh gotong royong. Membangun kebiasaan menabung. Menabung secara teratur dapat membantu siswa mencapai tujuan finansial, tujuan keuangan, seperti membeli barang atau merencanakan perjalanan. Ini misalnya botol kosong, botol aqua yang kalian punya. Boleh sambil ya, berapa botol? Kan perlu sedikit juga. Saya kasih kosong ya. Ini botol kosong, tanpa apa-apa di dalam. Tidak ada nilai apa-apa, kosong, tidak ada manfaat. Saya mau kasih ilustrasi begini. Kalau botol kosong ini kemudian kita isi dengan air, ini air ya, contoh. Air setiap tetes ini kita anggap 20.000. Di sini siapa yang biasa dapat terima uang jajan dari orang tua? Semua ya. Paling sedikit berapa? 10.000. Paling tinggi 50. Ada yang tidak ada ya? Oke. Simon dapat ke tidak? Nanti kamu bagi Simon, kamu buang jajan itu, kamu bisa dapat Simon. Nah, misalnya kamu dapat kasih dari mama ya, ini contoh, atau bapak kasih kamu 20.000. 20.000 ini, 20.000 itu kamu pakai habis semua atau bagaimana? Habis. Oh, sayang. Oke, ini anggap di dalam botol yang kita mau tuang ini itu 20.000 tadi. Tapi 20.000 ini 20.000 itu kita sisihkan. 10.000 kita pakai beli jajan, 10.000 kita simpan, kita taruh di celengan. Minggu ini saya taruh 10.000. Nah, sudah ada isi ke tidak? Ada sedikit. Nah, minggu depan taruh lagi ya. 10.000 pakai, 10.000 taruh. Pak, oke? Minggu berikut begitu seterusnya selama kamu dari kelas, sekarang kelas berapa? Kelas 12 ya. Saya ilustrasikan misalnya dari kelas 10. Kelas 10 dia tabung setiap minggu atau bila perlu setiap hari karena uang jajan dikasih setiap hari itu. Oh, tidak juga. Ya sudah, pokoknya isi-isi begini sudah terisi semua. Berarti di celengan ada uang ke tidak? Ada. Ketika kamu kasih keluar, kamu senang ke tidak uang di celengan? Ketika perlu, senang ke tidak? Senang tuh. Coba bayangkan kalau uang yang kamu punya itu kamu simpan di CU. Yo, di celengan, terus setelah kumpul banyak-banyak nanti masuk jadi anggota, ada syaratnya. Kamu baca di situ nanti sebentar. Adik-adik, contohnya kemarin kami di lapangan ada satu adik itu, dia masih sekolah juga, tapi dia punya keterampilan itu bikin gelang, cincin, lalu titip di stand. Ternyata itu totalnya hampir berapa ya? 300-an. Padahal itu kalau dilihat itu barang itu tidak ada arti apa-apa, tetapi bisa
mendapatkan keuntungan. Jadi begitu. Jadi adik-adik di sini siapa yang punya keterampilan ada? Pasti semua. Siapa yang di sini punya keterampilan? Nah, jadi kalau besok-besok adik-adik sekarang ini kan kelas 3 ya, otomatis akan tamat. Ada yang pergi kuliah, ada yang barangkali melanjutkan usaha orang tuanya. Ya pasti dia akan, saya mengharapkan kalau bisa bergabung dengan CU. Jadi kami di sana tidak membedakan ini dia agama, tidak, semua kami buka untuk umumnya. Jadi adik-adik saya mengharapkan, saya tidak mau bilang bahwa saya ini sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bikin kue, tapi dari YouTube saya bisa belajar seperti juga adik-adik. Nah, karena apa? Biar saya sudah kerja tapi saya ada punya hasil sampingan seperti barangkali ubi manis kita olah untuk yang lainnya, kita bisa jual, dari keuntungan itu kita bisa buat kebutuhan-kebutuhan lain. Ya adik-adik ya. Nah, jadi dari pemberdayaannya ini memang tadi seperti Ibu Selvi bilang bahwa kami bagian pemberdayaan banyak uang, tapi tidak mestinya kami banyak uang juga. Cuma kami bantu memasarkan produk-produk anggota. Barangkali itu saja. Ada yang mau bertanya? Silakan deh. Saya mau bertanya, bagaimana proses pemasaran kerajinan-kerajinan atau barang-barang yang dititipkan itu, mungkin melalui media sosial atau secara langsung dijual atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Adek. Karena kita di Agats sini kan masih dalam lingkup, masih kecil ya. Jadi kami itu pasarkan di dalam di dalam Agats sini dulu, kota Agats. Karena kita mau memasarkan keluar, otomatis kan kita harus cari ini lagi konsumen di luar. Habis itu kita lihat dia punya ongkos pengirimannya masih terlalu mahal. Jadi kalau kita jual produk-produk anggota keluar, otomatis anggota itu tidak akan dapat keuntungan, habis saja untuk ongkos pengiriman. Makanya kami menjual produk-produk anggota itu masih di dalam Agats. Jadi kalau produk itu sudah terjual, otomatis uang itu kami masukkan di dalam rekening anggota itu sendiri. Jadi contohnya ada datang bawa ada punya kerajinan, barangkali kami kan ada punya pencatatan buku bantu, ada punya contohnya kerajinan ada 20, kami catat, dan itu ada kasih harga berapa, kami tidak ambil keuntungan dari situ, tetap ada kasih 200, kami tetap jual dengan 200.000, dan dari hasil itu ada yang terjual kami masukkan ke rekening, seperti begitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Silakan adik-adik, siapa yang mau berbisnis nanti, biasanya banyak. Jadi itu bukan cuma kerajinan tangan. Kalau adik-adik orang lihat bahwa ini bisa menghasilkan uang, hubungi kami.